Intense Programs Education Fair 2026 pada Kamis 23 April 2026 digelar di kampus Undip, Universitas Diponegoro Semarang, tepatnya di Muladidom. Melalui Taiwan Indonesia International Industrial Talents Education 2026, Intense Program menawarkan berbagai program beasiswa dari Kementerian Pendidikan Taiwan untuk peluang studi lanjut, magang maupun berkarir bagi mahasiswa dari Asia Tenggara, terutama dari Indonesia di bidang industri khususnya di Taiwan. Hadirkan sebanyak 14 kampus dari Taiwan yang tawarkan berbagai peluang beasiswa bagi para mahasiswa di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, diantaranya Rektor Undip Semarang, Profesor Dr. Suharnomo, Director Education Division Teto Indonesia, Mei Chishik, Co-Principal Investigator Intense Office, Profesor Chin Chung Sen, serta melalui sambutan virtualnya, perwakilan Ministry of Education Republic of China Taiwan, Chun Changshu. Hadir pula perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Kevin Leonard Michael Marbun, serta perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ikhwan Hamzah, yang mewakili Wagub Jawa Tengah, Ras Yasin Maimun. Dibuka terlebih dahulu melalui opening performance tari Gambyong Marikangan. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation atau MOC antara Undip dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dengan pemerintah dan kampus di Taiwan. Baik pemirsa, acara hari ini sudah dibuka dan antusiasme warga Undip luar biasa hari ini, dan senang sekali saya sudah bersama dengan Rektor Undip. Selamat siang Prof. Selamat siang. Senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama mahasiswa, ada tamu-tamu juga dari luar negeri. Saya ingin tahu dulu dari pendapat Prof sendiri terkait dengan program Intense ini seperti apa Prof? Ya, terima kasih. Jadi ini dari pemerintah Taiwan, termasuk juga kehadiran 14 universitas ya yang bagus-bagus di Taiwan. Dan dari Indonesia ada 10 universitas yang bekerjasama. Kemudian apa yang bisa dikolaborasikan, saya rasa sangat banyak ya. Melanjutkan studi yang jelas ada hubungannya kaitannya dengan industri. Jadi setelah bekerja langsung masuk magangan industri, bekerja di sana 2 tahun. Dan opsinya tadi sampaikan ya, boleh balik Indonesia atau melanjutkan bekerja di Taiwan dengan salary yang bagus. Jadi saya rasa ini adalah kolaborasi yang sangat bagus ya, karena kita ada sedikit problem dengan penyerapan tenaga kerja. Intense dari Taiwan ini saya rasa salah satu dari solusi itu. Tadi Pak Rektor juga sempat cerita tahun lalu pernah ke Taiwan dan merasa cocok sekali kayaknya suasana di sana. Gimana pendapatnya Prof? Iya, saya tahun lalu diundang oleh Teto, jalan darat dari Taipei ke Kaohsiung, Shanghai, semua lah pokoknya dari utara, tengah, selatan saya kunjungi. Mereka memang universitasnya bagus-bagus, dan yang saya bisa simpulkan adalah Taiwan ini very high standard in education, high quality in education, plus of great hospitality. Jadi ramah tamah dan pendidikan yang bagus saya rasa menjadi tempat yang oke untuk melanjutkan studi, sekaligus juga setelah studi bekerja di sana. Saya rasa oke banget. Ini kan juga bidang-bidang studinya tertentu sepertinya yang memang dicari oleh Taiwan. Bagaimana dengan persiapannya di Undip menghadapi kebutuhan-kebutuhan internasional seperti ini? Ya, kebetulan kebanyakan memang manufacturing ya. Itu juga ada bahasa Mandarin. Di Undip sudah 1 tahun ini kita announce offering untuk mahasiswa untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi dari WR1 setiap saat bisa announce kalau sudah penuh batch-nya, kelasnya, nanti dibuka yang baru terus. Dan pesertanya luar biasa, 100% seat pasti berisi dengan cepat. Jadi ini juga bagian dari mudah-mudahan masa depan memang ya dari Taiwan. Dan Undip sudah siap gitu? Ya, mudah-mudahan kita sudah sangat siap untuk itu. Jadi Inggris is a must, sekarang ditambah Mandarin. Saya ingin tahu sedikit terkait dengan tagline-nya Undip nih Prof gitu. Menarik sekali dengan noble and valuable. Diimplementasikan keseharian di kampus gimana nih Prof? Ya, jadi kita kalau talk to mat, omon-omon kayaknya nggak seru ya. Jadi kita ingin kampus kita itu bermartabat secara akademis dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baik kampus adalah yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi orang lain. Dan kita selalu sampaikan ke teman-teman dosen, prestasi tertinggi itu bukan jadi guru besar, yaitu bagus saja, tapi setelah itu adalah setelah jadi guru besar, please ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Makanya di Pantai Utara saya boleh sampaikan bahwa satu-satunya kampus yang memiliki water treatment
yaitu pengolahan air dari air laut, air payo, air kotor, air kena rop, Undip lah ya, paling banyak ya, water treatment untuk mengatasi kekurangan air minum bagi saudara-saudara kita yang ada di Pantura. Jadi itu kita antar ke mahasiswa biar beliau anak-anak ngerti bahwa kampus kita sangat peduli dengan orang lain, tidak di mulut saja, tidak diomong-omong saja, tapi dosennya datang bareng masyarakat, memberikan sedikit solusi bagi banyak masalah yang ada di masyarakat. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjadikan anak-anak merasa bangga lah dengan kampus ini. Luar biasa dengan Nobel and Valuable-nya. Terima kasih Prof. Karnomo untuk waktunya. Terima kasih. Kita lanjut di News Event pemirsa. Rektor Undip Semarang menyambut positif kerjasama yang dilakukan antara pihak Taiwan dengan Indonesia, terutama di bidang pendidikan seperti ini. Tak hanya hadirkan 14 kampus dari Taiwan melalui Intense Education Fair 2026 yang digelar di Undip Semarang, namun kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan, riset, serta penempatan kerja lulusan dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia yang dilakukan melalui Memorandum of Cooperation. Hal seperti ini sangat baik dalam mendukung pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Rektor Undip Semarang berharap melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Taiwan yang telah terjalin ini dapat semakin membuka peluang bagi generasi muda, para mahasiswa dari Indonesia untuk magang, melanjutkan kuliah, ataupun berkarir di luar negeri di negara Taiwan. Study Intense, Seize Your Future. Program Taiwan International Industry and Talent Education Special Program Intense menawarkan skema pendidikan terpadu berupa studi akademik, pelatihan bahasa Mandarin, hingga magang industri di Taiwan. Sebanyak 14 universitas dari Taiwan ikut berpartisipasi dalam event ini. Di antaranya, Tsinghua University, Yushan Mandarin, Changshu University, Chaoyang University of Technology, Tuanghai University, National Chung Cheng University, Kaohsiung Medical University, Taiwan Steel University, National Changhua University of Education, Hungkuang University, Tamkang University, Mingxin University of Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology, dan Tatung University. Melalui Intense program ini, Kementerian Pendidikan Taiwan membuka peluang studi lanjut, magang, dan berkarir bagi mahasiswa dari Indonesia, sehingga generasi muda, mahasiswa D3, D4, S1 maupun lulusan S1 atau S2, dan S3 dari Indonesia berkesempatan bergabung dan melanjutkan studi atau karirnya hingga ke Taiwan. Oke pemirsa, masih dari acara Intense Program dan saya sekarang bersama dengan Miss Mei Chisi. Beliau adalah Direktur dari TETO atau Taipei Economic and Trade Office. Dan sudah bersama saya Miss Mei Chisi. How are you, Miss? Very good, baik. Oke, baik, terima kasih. How TETO support for this Intense program? Can you explain? Yes, Taiwan government, our Ministry of Education promotes this new program from 2023. Yes. And because our industry very lack of workforces, so we encourage our international students when they graduate from Taiwan, we hope them to stay in Taiwan and work for us. So there's a new program for when they graduate, they can enter our industry immediately, so they don't need to worry to find a job or something. They can do the internship during their studies. Okay, so please, can you convince us that Taiwan is a best choice for study and also for work? Firstly, Intense program provide the scholarship for the Indonesia students, and they after graduation they can enter our industry immediately. And Taiwan people are very friendly, just like Indonesia students, and we respect your religion as well. So I think Taiwan why is very suitable for Indonesia students. Because we can offer very friendly environment not only in campus but also in industry. Okay, thank you Director Mei Chisi for your explanation. Thank you. Pihak pemerintah Taiwan sampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan industri menjadi kunci dalam menciptakan SDM yang kompetitif di tingkat global, di mana program Intense tak hanya tawarkan peluang studi lanjut, magang maupun karir di Taiwan,
namun para peserta program juga akan mendapatkan dukungan finansial yang signifikan. Oke pemirsa, masih dari acara 2026 Intense Program Education Fair dan saya sekarang bersama dengan Dr. Sung Chi Shu yang akan bisa menjelaskan lebih banyak terkait dengan intense program yang memang cukup menarik ditawarkan kepada para mahasiswa di Indonesia. Dr. Sung Chi Shu, how are you? Yeah, very good. Thank you. Okay, can you explain about intense program? Okay, the intense program will provided by the Ministry of Education of Taiwan. They will provide a tuition for all the students for 2 years, and also the industry will provide 10,000 NT dollar per month for their living allowance and living expenses. So they don't worry about to work outside for their tuition or for their living expenses. And for the intense program, we focus on STEM, that's science, technology, engineering, and mathematics, and also finance and semiconductor. So each university will looking for the industrial for their support. They will support the student for 10,000 NT dollar for them, and then after on they can work for 2 years in their company. So they don't worry to looking for the job. They will have the job automatically after their graduation. Okay, so there's no problem at all. Yeah, yeah. Okay. So last question, do you have any important notes for Indonesian students to be successful in this program, to join this program? Okay, I think What's the note? I think for the Indonesian people to successful in this program, I think since you are going to study and work in Taiwan, it's better to learn more Chinese, increase their level, because that will be more helpful for them, and also the company will like to know more about your ability through the Mandarin Chinese. Okay, okay. But also, thank you for the explanation. Success for intense program. Okay. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Dukungan yang diberikan pemerintah Taiwan bagi mahasiswa internasional termasuk Indonesia. Para mahasiswa berkesempatan memperoleh bantuan pendidikan hingga 100.000 dolar Taiwan selama 2 tahun, subsidi tiket pesawat, serta biaya administrasi. Tak hanya itu, perusahaan mitra juga memberikan tunjangan hidup minimal 10.000 dolar Taiwan per bulan, di mana kurikulumnya pun telah dirancang bersama antara universitas dan industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja. Melalui Intense Programs Education Fair 2026, mahasiswa mendapatkan informasi lengkap dan kesempatan menjalin koneksi global yang diharapkan meningkatkan minat mereka untuk melanjutkan studi di luar negeri. Peluang besar inilah yang harusnya dapat dimanfaatkan para mahasiswa dari Indonesia, di mana kesempatan untuk studi lanjut, magang maupun berkarir di Taiwan ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kevin Leonard Michael Marbun menyebutkan bahwa kerjasama Indonesia-Taiwan, internasionalisasi pendidikan tinggi seperti ini merupakan salah satu cara untuk memajukan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Internasionalisasi pendidikan tinggi seperti ini telah umum dilakukan di negara-negara maju, sehingga harapannya hal serupa dapat pula diterapkan di Indonesia agar pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus berkembang. Internasionalisasi pendidikan tinggi itu adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan, memajukan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ini suatu hal yang sangat umum. Kalau kita cermati apa yang dilakukan negara-negara maju, mereka maju sekali internasionalisasinya. Maka tentu kita ambil praktik baik, praktik yang cocok dengan Indonesia,
dan kementerian sangat-sangat mendukung pekerjaan internasionalisasi yang diselenggarakan oleh kampus-kampus di Indonesia, dan pada kesempatan ini Universitas Diponegoro dapat melakukan itu. Mudah-mudahan nanti ditelurkan berbagai program turunan dari skema kerjasama internasional ini demi memajukan pendidikan tinggi kita. Ini kan berarti juga harus ada standarisasi yang setidaknya harus sama juga antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri gitu. Kalau Pak Kevin sendiri memandang bagaimana dengan ekosistem atau lingkungan pendidikan di Indonesia, termasuk yang mungkin Pak Kevin amati di Undip tempat kita hari ini? Setidaknya mempunyai rujukan yang sama di negara kita, itu sudah tersedia. Baik yang secara umum pengaturan standarnya, maupun pengaturan yang spesifik untuk berbagai aspek, salah satunya aspek internasionalisasi pendidikan tinggi. Sekarang tinggal teman-teman di perguruan tinggi, para pimpinan perguruan tinggi dengan jajarannya untuk menafsirkan dan melaksanakan dari pengaturan ini. Tentu kementerian telah melakukan upaya yang menjadi kewenangan kementerian, dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi, diseminasi berbagai pengaturan ini agar pemaknaan penafsiran di tingkat perguruan tinggi itu seragam. Jadi melalui kerjasama kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan kampus-kampus, dengan perguruan tinggi di Indonesia, seharusnya kita dapat bersama-sama mendukung itu. Memang tentu nanti tidak semua kampus mempunyai kecepatan yang sama. Standar yang sudah kita siapkan, dewasa ini sudah menghormati itu, mempertimbangkan itu, sehingga kampus dapat maju dalam hal internasionalisasinya sesuai dengan kapasitasnya. Apa pesan Anda untuk mahasiswa-mahasiswa supaya bisa mendapatkan kesempatan ini dan maksimal dan nggak justru melewatkan gitu, Pak? Yang paling zaman sekarang ini termasuk paling mudah menurut saya, Pak. Zaman Bapak atau zaman saya, kita masih kesulitan mencari berbagai informasi. Kalau sekarang, Jemput bola bahkan gitu ya? media sosial tersedia di mana-mana. Kementerian menyediakan kanal itu resmi, sehingga mahasiswa cukup main ke situ, ke kanal media sosial resmi kementerian, punya kanal di situ, dan menyediakan informasi seperti yang Bapak tanyakan tadi. Beasiswa, kesempatan exchange, pertukaran mahasiswa, kesempatan untuk sekolah lanjutan di luar negeri, beasiswa parsial atau beasiswa penuh, kesempatan magang, itu tersedia di situ. Dan juga saya yakin melalui bentuk kerjasama bilateral antara kampus dengan berbagai institusi di luar negeri, dan saya yakin itu tersedia juga ya di kanal-kanal resmi kampus, sehingga mahasiswa yang paling mudah selain main ke laman kementerian maupun media sosial resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, perlu juga main ke kanal-kanal kampus, baik kampus dia sendiri maupun kampus tetangga gitu ya. Siapa tahu disediakan kesempatan untuk lintas kampus. Mahasiswa Indonesia sekarang gitu ya, dengan segala dinamikanya, Anda juga akan memperhatikan perkembangan mahasiswa juga tentunya. Apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa Indonesia saat ini, Pak? Pesan saya ke teman-teman, adik-adik mahasiswa, manakala kita menghadapi situasi mendesak dan kita pikir kita sebagai mahasiswa sudah di luar kendali, konsultasi ke kampus. Jangan lupa bicara dengan orang tua, dengan wali. Cari pertolongan ke kampus, konsultasi ke berbagai unit yang relevan di kampus, karena saya yakin itu tersedia dan itu merupakan kewajiban kampus untuk menyediakan layanan itu. Sudah tersedia juga instrumennya maupun aturannya. Jadi semangat, tetap manfaatkan media sosial dengan sehat. Beda generasi, beda budaya, beda gaya, beda mekanisme tahapan kehidupan yang dilampaui sejak kecil, SD, SMP, SMA, dan sederajat, dan saat menjadi mahasiswa pasti beda juga dengan zaman kita. Tapi bukan berarti tidak tersedia alat bantu. Karena kampus unit menyiapkan mekanisme untuk merupakan kewajiban kampus untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi pesan saya, hubungi kampus, hubungi orang tua, hubungi wali, konsultasikan. Pasti akan ditemukan jalan yang terbaik mitigasi berbagai situasi, akademik dan non-akademik. Adanya kesempatan untuk studi lanjut, magang maupun berkarir di luar negeri, maka peluang ini jangan disia-siakan.
mahasiswa harus proaktif untuk melihat peluang untuk bisa memperoleh beasiswa ataupun magang di sejumlah universitas di luar negeri. Intens program sendiri memang dirancang bagi generasi muda untuk siap bersaing di industri global, utamanya di sektor sains, teknologi, mesin, semikonduktor, matematika, dan keuangan. Mahasiswa D3, D4, S1 maupun lulusan S1, S2, dan S3 berkesempatan bergabung pada kegiatan internasional seperti student exchange, internship, double degree, dan khususnya program intens. Antusiasme tinggi terlihat dari para mahasiswa yang hadir di Muladi Dome Undip Semarang pada Kamis 23 April 2026 untuk mengetahui sejauh mana peluang beasiswa, magang maupun berkarir ke negara Taiwan. Di tiap-tiap tenan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dari kota Semarang, Yogyakarta, bahkan dari berbagai daerah lainnya di Jawa Tengah ini bertanya secara detail tentang syarat-syarat untuk dapat mengikuti intens program yang ditawarkan oleh 14 universitas dari negara Taiwan ini. Menarik ya Kak, dan ini tadi kita tuh habis ngunjungin tenan-tenan talent-talent yang ada di kampus-kampus Taiwan. Tentunya itu menarik banget, apalagi buat wawasan anak muda ya Kak ya, wawasan anak muda. Berarti untuk kita itu gimana sih cara dapat beasiswanya, terus gimana sih wawasannya untuk daftar juga. Tentunya tertarik, jelas, karena kebetulan di dalam itu juga ada dari keperawatan juga, kampus Taiwan yang keperawatan, jadi kita tentu saja tertarik. Kebetulan kita bertiga juga keperawatan, jadi kita pasti tertarik. Kerjasama antara Indonesia dan Taiwan itu bagus sekali dan itu sangat menguntungkan bagi anak-anak Indonesia, dan terutama apalagi untuk kita, wawasan-wawasan kita itu semakin luas gitu. Bisa dong, harusnya bisa, karena kebutuhan juga sih Kak ya, karena kebutuhan apalagi kita kan banyak wawasannya, apalagi kita masih muda gitu. Dan ini tadi tuh ada kegiatannya tuh pameran kampus dari Taiwan lah, ada beberapa yang nawarin beasiswa, ada beberapa yang nawarin program-programnya juga gitu sih Pak. Menarik apa enggaknya sih? Menarik sih Pak, ada banyak peluang buat scholarship atau beasiswa tuh banyak, dapat info juga sih. Kalau dari aku pribadi sih tertarik sih ya Pak, tapi kalau teman-teman yang lain, aku jamin tertarik juga sih. Kalau untuk syarat-syaratnya tuh relatif mudah ya, tapi kalau untuk mau dipersiapkan lebih lanjut bisa. Yakin usaha berhasil. Kalau untuk kerjasama tuh menurut saya suatu hal yang baik ya buat Indonesia ya, apalagi sebagai anak muda yang menjadi pintu depan Indonesia Emas kan, suatu investasi yang jelas buat kedepannya Indonesia bisa dibangun lebih bagus, lebih baik, lebih berjaya ke depannya. Jadi bagus. Tanggapannya untuk acara ini luar biasa, kami sangat senang untuk menghadirinya, bahkan acara ini sangat bermanfaat untuk kami, apalagi fresh grad untuk melanjutkan studi di luar negeri. Untuk syarat-syaratnya itu gampang banget dan tidak harus menguasai bahasa Mandarin, karena disediakan kursus bahasa Mandarin gratis oleh perguruan. Untuk apa? Pilihan universitasnya ada berapa Kak? Ada kurang lebih 14. Sangat tertarik, apalagi kami yang membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Untuk hari ini kicau mania. Mantap tuh.
Negara Indonesia sendiri menjadi salah satu mitra penting dalam pendidikan tinggi di Taiwan, di mana pada tahun akademik 2025 lalu, jumlah mahasiswa internasional di Taiwan mencapai lebih dari 140.000 dengan sekitar 14.000 diantaranya berasal dari Indonesia.